Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih bahas bab 10 dari buku Ray Dalio, Principles for Dealing with the Changing World Order. Fokusnya ke siklus utang besar ya, dari 1945 sampai sekarang. Betul. Kita bakal lihat gimana tatanan dunia setelah Perang Dunia II, utang, kredit, kebijakan moneter, semua itu ngebentuk kondisi kita sekarang. Ini berdasarkan analisis Dalio ya. Oke, kita mulai bedah yuk. Iya, periode 1945 sampai sekarang ini, krusial banget. Ini bukan cuma sejarah loh. Bukan sekedar cerita lama ya. Bukan. Ini fondasi ekonomi global kita saat ini. Yang menarik dari analisis Dalio itu polanya. Siklus utang ini, mulai dari pertumbuhan, terus ada ekses, lalu krisis, itu kayak berulang terus. Pola yang berulang. Iya. Jadi kalau kita paham ini, kita bisa dapat semacam kacamata buat lihat kondisi sekarang dan mungkin ya menebak arah ke depan. Terutama soal peran AS sebagai kekuatan dominan dan pemilik mata uang cadangan, gimana mereka ngelola kekuatannya. Oke, kita mulai dari setelah Perang Dunia II deh. Amerika Serikat kan yang mimpin pembentukan tatanan baru. Ada sistem Bretton Woods itu. Betul, Bretton Woods. Yang ngaitin dolar ke emas, terus mata uang lain ke dolar. Waktu itu AS kuat banget ya ekonominya, sampai bisa danain Marshall Plan. Iya, sangat dominan. Nah, kebalikannya, Inggris malah terbebani utang perang, terus mulai menurun. Ini contoh klasik negara kebanyakan utang gitu ya, menurut Dalio. Bisa dibilang gitu. Nah, di fase awal siklus ini, pertumbuhan didorong kredit, tapi dalam sistem moneter yang relatif keras karena ada kaitan ke emas. Kelihatannya stabil di awal. Kelihatannya ya. Tapi Dalio juga nunjukin benih-benih masalahnya udah ada dari awal. Sistem ini punya batasan. Batasannya apa tuh? Pengeluaran AS termasuk buat Perang Vietnam. Program Social Great Society itu ternyata lebih besar dari cadangan emasnya. Oh, jadi mulai nggak imbang ya? Nah, itu dia. Mulai tegang situasinya. Akhirnya ya sistemnya jebol. Di sini kelihatan banget pentingnya status mata uang cadangan itu. Kasih AS privilege, tapi ya itu ada godaan belanja lebih. Terus masuk ke momen krusial berikutnya, 1971. Nixon ya? Yap, Nixon shock. Presiden Nixon tiba-tiba mutusin hubungan dolar dengan emas. Ini kan, perubahan gede banget ya. Masuk ke era uang fiat. Fundamental banget perubahannya. Nah, efek langsungnya gimana tuh? Selain bank sentral jadi bisa nyetak uang tanpa jaminan emas. Kata Dalio gimana? Ini membuka pintu lebar-lebar buat apa yang disebut monetisasi utang. Monetisasi utang maksudnya? Jadi, bank sentral bisa lebih gampang bantu pemerintah danain defisit anggarannya. Tinggal cetak uang aja, kasarnya gitu. Wah. Makanya dekade 70-an, langsung dihajar inflasi tinggi. Menurut Dalio, ini periode di mana yang megang utang atau ngasih pinjaman itu rugi. Kenapa rugi? Karena uang yang dibalikin nilainya udah turun karena inflasi. Sebaliknya, yang ngutang malah untung. Nah, era ini disebut Dalio sebagai Monetary Policy One atau MP1. MP1, oke. Alat utamanya bank sentral ya mainin suku bunga, kayak yang dilakuin Paul Volcker di awal 80-an tuh. Naikin suku bunga gila-gilaan buat lawan inflasi. Oh iya, era Volcker itu ya? Betul. Jadi sistem fiat ini fleksibel, bisa direspon kebijakan, tapi ya itu jadi lebih volatile juga. Banyak krisis utang kan di Amerika Latin tahun 80-an, terus krisis Asia 97-98, gelembung.com juga. Iya, bener. Nah, puncak volatilitasnya mungkin 2008 ya. Krisis finansial global. Kali ini pemicunya bukan cuma kebijakan, tapi utang swasta. Tepat sekali. Utang swasta yang kebanyakan. Krisis 2008 ini parah banget sampai nurunin suku bunga ke 0 aja nggak cukup. Zero Interest Rate Policy, ZIRP itu ya? Iya, ZIRP. Nggak empan. Akhirnya bank sentral ngeluarin jurus baru. Quantitative Easing atau QE. QE, beli aset finansial besar-besaran itu kan? Betul. Ini yang Dalio sebut Monetary Policy 2, MP2. Bedanya sama MP1, kalau MP1 fokus ke harga uang, suku bunga, MP2 ini lebih ke kuantitas uangnya. Banjirin sistem pakai duit biar orang mau minjem lagi. Karena suku bunga udah 0 tapi ekonomi nggak gerak ya? Persis. Sektor swasta lagi malas ngutang, lagi deleveraging, ngurangin utang. Nah, QE ini memang bantu stabilin pasar, tapi dikritik juga karena bikin kesenjangan kekayaan makin lebar. Yang punya aset finansial makin kaya. Masuk akal.
Oke, terus siklus lanjut lagi dengan pandemi COVID-19. Responsnya kayak gabungan gitu ya, tapi skalanya jauh lebih besar. Iya, Dalio menyebutnya Monetary Policy 3, MP3. Kali ini nggak cuma bank sentral moneter, tapi pemerintah, fiskal juga turun tangan gila-gilaan. Stimulus langsung ke masyarakat, ke bisnis itu ya. Betul, bantuan tunai, subsidi gaji, macam-macam. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah meledak dan sebagian besar utang baru pemerintah itu diserap sama bank sentral. Dicetak lagi uangnya. Jadi kayak kombinasi MP1, MP2, plus stimulus fiskal masif. Kira-kira gitu. Hasilnya, ya kita lihat kemarin inflasi melonjak tajam di 2021-2022. Terus bank sentral putar haluan, naikin suku bunga paling agresif dalam puluhan tahun. Nah, kita sampai di hari ini nih. Utang pemerintah di mana-mana tinggi banget, kayak habis perang dunia aja. Risiko utamanya apa sekarang menurut Dalio? Lagi. Jadi kayak lingkaran setan ya. Cetak uang lagi, inflasi lagi. Potensinya ke sana. Nah, Dalio ngeliat kondisi sekarang ini, utang super tinggi, polarisasi politik di dalam negeri makin parah, konflik antar negara makin panas, terus ada isu perubahan iklim, disrupsi teknologi, 5 kekuatan besar versinya dia, itu punya kemiripan yang agak mengkhawatirkan sama periode 1930-an. Wah, periode menjelang Perang Dunia Kedua itu ya? Iya, periode menuju perubahan besar dalam tatanan dunia. Oke, jadi kalau dirangkum nih, perjalanan dari 1945 sampai sekarang itu nunjukin siklus utang yang jelas ya. Ekspansi kredit bikin makmur, terus kebablasan, krisis, terus ada penyesuaian, entah itu deleveraging, ngurangin utang, atau inflasi. Tepat. Kita pindah dari sistem yang ada jangkar emasnya ke sistem fiat yang fleksibel. Tapi ya itu, rentan sama inflasi dan gelembung aset. Peran pemerintah dan bank sentral makin dominan, makin kreatif juga kebijakannya. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungin sama pendengar ya. Boleh? Apa tuh? Mengingat pola siklus sejarah ini dan kondisi 5 kekuatan besar yang disebut Dalio tadi lagi intens banget sekarang, gimana kita bisa lebih siap ngadepin potensi gejolak di fase akhir siklus utang panjang ini? Pertanyaan bagus. Secara pribadi, gimana kita menyesuaikan strategi finansial kita masing-masing? Dan kalau secara kolektif, sebagai masyarakat atau negara, langkah apa ya yang perlu dipikirin buat bangun ketahanan? Mengingat ada kemungkinan perubahan tatanan moneter dan geopolitik di depan mata. Menarik. Pertanyaan penting untuk kita pikirkan bersama. Oke, terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama.